Perkenalkan, nama saya Made Riana Nika, NIM 170554202 dari program studi Teknik Elektro Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan desain perancangan yang berjudul Rancangan Link Fiber to the Home berbasis GPON di kampus Sudirman, Universitas Udayana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari perencanaan desain yang kelompok kami lakukan. Jadi, penggunaan serat optik merupakan salah satu pilihan yang digunakan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi pada area kampus Universitas Udayana yang terletak di Jalan Sudirman. Menggunakan FTTH atau Fiber to the Home, maka konsep jaringan akan berubah menjadi point to multipoint, sehingga hanya diperlukan satu pusat sentral yang dapat didistribusikan ke titik lainnya. Perancangan FTTH harus memenuhi standar ITU-T G984 yang menggunakan teknologi akses terbaru yang disebut dengan GPON atau Gigabit Capable Passive Optical Network. Penggunaan teknologi GPON akan meningkatkan efisiensi bandwidth yang lebih baik pada jaringan FTTH, yang dimana setiap user atau pelanggannya membutuhkan bandwidth yang besar dengan bitrate yang tinggi. Selain itu, dengan menggunakan teknologi GPON bagi perancangan jaringan FTTH akan meningkatkan optimasi link serta menurunkan biaya pembangunan infrastruktur jaringan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang terdapat pada perancangan desain yang kelompok kami lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana merancang jaringan Fiber to the Home GPON untuk kampus Sudirman dengan menggunakan software OptiSystem yang sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil analisis terhadap beberapa parameter seperti daya serta kualitas sinyal yang diterima, yang ditunjukkan dari nilai BER, key factor yang diperoleh terhadap konfigurasi FTTH dengan menggunakan software OptiSystem. Dan yang ketiga, bagaimana keuntungan mendatang yang diperoleh dari simulasi perancangan jaringan fiber optik yang menggunakan teknologi GPON dengan konfigurasi FTTH bagi kampus Sudirman itu sendiri. Kemudian tujuan dari perancangan desain yang kelompok kami lakukan, yang pertama yaitu menghasilkan simulasi rancangan jaringan sistem telekomunikasi optik dengan konfigurasi fiber to the home melalui software OptiSystem, dan yang kedua menghasilkan suatu perancangan jaringan komunikasi optik berbasis GPON yang sesuai standar dengan memperhatikan nilai bit error rate, key factor yang diperoleh sehingga memberikan peningkatan jaringan bagi kenyamanan Civitas Akademika Universitas Udayana. Dan yang terakhir, menghasilkan perencanaan jaringan komunikasi optik dengan penggunaan kabel fiber seefektif mungkin guna meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Kemudian manfaat dari perancangan jaringan fiber optik dengan menggunakan software OptiSystem untuk Universitas Udayana pada area kampus Sudirman. Yang pertama itu mahasiswa teknik elektro, khususnya teknik elektro Universitas Udayana dapat membuat suatu perencanaan jaringan FTTH GPON melalui analisis jarak antara bangunan, ruang, lantai, dan dengan menggunakan software OptiSystem. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang up to date bagi mahasiswa teknik elektro Universitas Udayana. Dan yang ketiga, mahasiswa teknik elektro Universitas Udayana dapat melakukan studi mengenai hardware dari sistem jaringan telekomunikasi optik melalui simulator OptiSystem. Kemudian dari perancangan desain yang kelompok kami lakukan terdapat batasan-batasan masalah dalam merealisasikan rencana desain ini. Batasan masalah untuk memudahkan pembahasan dalam perencanaan jaringan, maka dibuat beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, simulasi perancangan jaringan fiber optik GPON untuk kampus Sudirman dilakukan dengan menggunakan software OptiSystem, dan yang kedua, kelayakan jaringan komunikasi optik yang direncanakan untuk kampus Sudirman akan dikomparasi dengan standar ITU-T. Yang ketiga, kualitas jaringan komunikasi optik dinilai dari analisis terhadap nilai bit error rate, daya optik yang diterima dalam dB, dan key factor. Dan yang terakhir,
Batasan masalahnya yaitu perancangan simulasi terkait penggunaan hardware serta panjang kabel fiber optik didasarkan pada hasil survei ruangan serta jumlah gedung yang berada pada area kampus Sudirman. Di sini saya juga akan menjelaskan kondisi jaringan terkini kampus Sudirman. Jadi, jaringan kampus Sudirman terhubung ke GDLN menggunakan media kabel fiber optik. Namun, jaringan fiber optik yang digunakan pada kampus Sudirman saat ini masih menggunakan arsitektur jaringan fiber optik point-to-point, sehingga dalam menghubungkan data sentral ke gedung-gedung akan membutuhkan banyak core dan meningkatkan infrastruktur kabel. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memenuhi komunikasi optik ke seluruh gedung adalah dengan menggunakan konfigurasi jaringan point-to-multipoint dengan menggunakan teknologi GPON. Maka, dengan menggunakan software OptiSystem, akan dilakukan perancangan jaringan fiber optik untuk kampus Sudirman guna meningkatkan efisiensi dalam penggunaan core dengan kelayakan jaringan sesuai dengan standar ITU-T G984 sehingga dapat digunakan bagi seluruh sivitas udayana. Di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari FTTH atau Fiber to the Home. Jadi, FTTH merupakan bentuk hantaran sinyal dari ISP atau Internet Service Provider ke pengguna rumahan dengan media transmisi berupa fiber optik. Pengembangan teknologi fiber optik kini menggantikan peran medium lainnya. Jaringan FTTH membawa dampak besar dalam dunia ekonomi dan menghasilkan bisnis baru dalam sektor teknologi. Ya, bisa dilihat gambaran dari jaringan fiber to the home atau FTTH. Selanjutnya di sini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang GPON atau Gigabit Passive Optical Network. GPON adalah teknologi yang dikategorikan sebagai broadband akses berbasis kabel fiber optik berbasis PON yang distandarisasi oleh ITU-T atau ITU-T G984 series. Pada GPON, sebuah atau beberapa OLT interface sentral dengan jaringan fiber optik dihubungkan dengan beberapa ONU, interface pelanggan dengan jaringan serat optik menggunakan pasif seperti splitter, filter, atau perangkat pasif optik lainnya. GPON mampu memberikan layanan dengan kecepatan 2,4 gigabit per second secara simetris atau 2,4 gigabit per second untuk downstream dan 1,2 gigabit per second untuk upstream. Di bawahnya ini merupakan contoh gambaran dari teknologi GPON itu sendiri. Selanjutnya, metode perancangan dalam proses perancangan yang kelompok kami lakukan. Jadi, jaringan yang diharapkan pada Universitas Udayana Kampus Sudirman merupakan jaringan FTTH atau Fiber to the Home yang mana titik akhirnya merupakan access point yang ada di masing-masing gedung fakultas. Dengan setiap ruangan masing-masing memiliki access point. Metode yang digunakan dalam perancangan jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON dapat dijabarkan dengan diagram alur flowchart di samping sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Imade Yudi Chandra Putra, NIM 1705542001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini adalah gambar dari topologi jaringan. Topologi jaringan ini adalah jaringan keseluruhan yang terletak pada kampus Sudirman. Yang ini adalah distribusi pertama. Pada distribusi pertama, ULT yang terletak pada GDLN akan mengcover wilayah psikologi, fakultas teknik, fakultas pariwisata. Pada kabel distribusi pertama akan menuju ke psikologi, lalu dibagi menjadi dua dengan passive filter. Filter pertama akan melayani psikologi dan kedua akan menuju ke fakultas teknik. ODP dari fakultas teknik akan membagi menjadi 4. Yang pertama akan melayani gedung A, gedung B, dan C. Kedua akan melayani TU Fakultas Teknik. Dan ketiga
akan melayani gedung D, dan keempat menuju ke arah Fakultas Pariwisata. Selanjutnya distribusi kedua. Pada distribusi kedua ini, dari OLT akan melayani area Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan gedung Agro Komplek. Kabel distribusi kedua akan menuju ke gedung Fisip lama dan akan dibagi dua untuk melayani gedung tersebut dan arah ke gedung Fisip baru. Pada gedung Fisip baru akan dibagi menjadi tiga, yaitu pelayanan di gedung tersebut menuju arah pertanian, dan ketiga menuju ke arah gedung Agro Komplek. Untuk distribusi ketiga, pada distribusi tiga ini, dari OLT akan melayani area Fakultas Kedokteran Hewan, dan gedung Pasca Sarjana. Untuk kabel distribusi ketiga akan menuju ke gedung FK baru, dan akan menjadi bagi empat. Yang pertama akan melayani gedung tersebut, yang kedua akan mengarah ke gedung FKH, ketiga menuju ke FK lama, dan keempat melayani pasca sarjana. Pada ODP FK lama akan menjadi dua. Pertama akan melayani area di gedung tersebut, dan kedua akan menuju ke arah gedung IKM. Pada distribusi keempat, yaitu jalur kabel menuju ke arah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan akan melayani seluruh gedung yang ada di area FEB ini, yang dimana ODP FEB ditempatkan pada gedung BJ. Nantinya gedung ODP FEB akan dibagi menjadi empat. Pertama akan melayani kelas yang ada di gedung BJ, kedua akan ke gedung BM untuk melayani kelas yang ada di sana, yaitu yang ketiga akan menuju ke gedung WJ Timur, dan keempat menuju ke arah gedung MM. Ini adalah jumlah perangkat yang digunakan menggunakan OLT, ODC, ODP, ONT, kabel fiber, dan passive filter. Ini adalah hasil simulasi jarak terdekat dan terjauh, di mana jarak terdekat yaitu ODP fisiologi dengan jarak OLT ke ONT dengan kilometer 0,060 dan nilai minus 12.218 dBm, dan untuk ODP ekonomi untuk jarak terjauh yaitu dengan 0.435 dan nilai dBm minus 18.689. Dan pada jarak terjauh dan terdekat dari fisiologi dan ekonomi ini, adapun nilai-nilai BER-nya. Yang pertama, nilai BER dari psikologi 1.45106E-083 dan mendapatkan key factor 19.3317, dan I diagram Partner terjadi sedikit distorsi pada bit pertama. Untuk ODP ekonomi yang terjauh, minimum BER-nya adalah 1.78785E-015, key factor 7.8652, dan mendapatkan E diagram partner distorsi pada bit pertama lebih besar daripada 0. Ini adalah perhitungan bitrate per ruangan yang kita dapat dari yang kita desain, yaitu mendapatkan setiap ruangan 24,12 Mbps. Ini merupakan desain JPON FTTH Universitas Udayana Kampus Sudirman dengan menggunakan OptiSystem. Dari desain tersebut, kami mensederhanakan desain ini menjadi desain jaringan terjauh dan terdekat. Di sini saya akan menjelaskan desain terjauh dan terdekat. Di sini saya mengambil sumber yaitu OLT pada GDLN. Di sini OLT akan diletakkan sebagai contoh menggunakan sampel jarak terdekat dan terjauh untuk menguji kelayakan jaringan. Di sini pada port 1 menggunakan 5 dBm. Selanjutnya dari OLT ditarik kabel 0,01 km
menuju ke ODC dan langsung ditarik menuju ODP 1 sepanjang 0,1 km. Jadi, pada ODP 1 ini merupakan jarak terdekat yang merupakan gedung fisiologi. Di ODP 1 ini terdapat passage filter 1/4 dan akan ditarik sepanjang 0,02 km. Untuk ke ODP selanjutnya yang berada di setiap lantai. Di sini diumpamakan dari lantai ke ONT ditarik sepanjang 0,02 km untuk ke perangkat ONT pada masing-masing ruangan. Ini merupakan hasil dari power meter jarak terdekat, yaitu minus 12.218 dBm, yang dimana minimalnya adalah minus 26. Kemudian ini nilai Baer yang kami dapatkan minus 0,83. Kemudian pada jarak terjauh dari OLT ditarik kabel 0,8 km menuju ODP 2, di mana ODP 2 terdapat di Fakultas Ekonomi, di mana di ODP 2 terdapat passage filter 1/4. Lalu kita tarik dari ODP menuju gedung BJ sepanjang 0,05 km. Kemudian di gedung BJ kita menggunakan passage filter 1/2. Lalu menarik lagi menuju gedung BL sepanjang 0,02 km. Di mana pada gedung BL menggunakan passage filter 1/4. Lalu menarik sepanjang 0,02 km menuju setiap lantai. Di sini diumpamakan dari lantai ke ONT ditarik kabel sepanjang 0,02 km untuk ke perangkat ONT pada masing-masing ruangan. Ini merupakan ONT terjauh, di mana optical power meter ONT terjauh mendapatkan nilai minus 18.689, di mana minimumnya adalah minus 26, dan mendapatkan nilai Baer minus 0,15. Baik, di sini bisa kita tarik kesimpulan dari rancangan jaringan JIPON untuk kampus Sudirman, Universitas Udayana. Ditarik kesimpulannya, dengan menggunakan teknologi jaringan JIPON dapat menyediakan layanan komunikasi ke semua gedung yang ada pada area kampus Sudirman, Universitas Udayana dengan konsep jaringan point to multipoint yang menggunakan total hanya 12 core serat optik dengan menggunakan passive filter 1/2 sebanyak 5 perangkat, 1/4 sebanyak 19 perangkat, dan 1/8 sebanyak 1 perangkat yang didistribusikan ke 199 perangkat ONT pada masing-masing gedung. Selain itu, dengan menggunakan konfigurasi fiber to the home, maka tidak memerlukan kabel tembaga tambahan untuk membangun sebuah jaringan dari sentral ke ONT karena sudah digantikan fungsinya dengan kabel fiber optik. Untuk kualitas sinyal yang diterima pada perangkat ONT, maka diambil beberapa sampel hasil pengujian pada jarak terdekat, yaitu gedung fisiologi, dan jarak terjauh, yaitu gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana dengan bitrate 2,488 gigabit per second pada jarak terdekat didapatkan nilai PRX sebesar min 12,218 dBm dengan nilai Baer 1,45 kali 10 pangkat min 83 dengan key factor 19,3317, sedangkan pada jarak terjauh didapatkan nilai PRX sebesar min 18,689 dBm dengan nilai Baer sebesar 1,78785 kali 10 pangkat min 15 dan key factor 7,86852. Penggunaan perangkat optical amplifier pada perancangan jaringan JIPON area kampus Sudirman memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap output PRX serta Baer di ONT masing-masing gedung. Namun, penggunaan amplifier yang terlalu banyak tentu tidak efektif dalam alokasi biaya. Oke,
Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai perancangan JPON untuk kampus Sudirman Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.